Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan subuh yang berbahagia, subuh yang bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita memfakta waktu jenak untuk mendengarkan apa insyaallah yang saya akan bawakan yang berjudul manfaat doa dan zikir, jalan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak sekali ayat-ayat yang akan disampaikan mengenai masalah ini serta manfaatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 41. Disebutkan juga Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 35. Wazakirinallaha katsiran wazakirati a'dallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, moga kamu akan tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas atau perak, atau lebih baik bagimu daripada kamu bertemu dengan musuhmu lantas kamu penggal lehernya, atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Nas muslimin rahimakumullah, mari kita selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat. Nikmat yang kita tidak bisa hitung banyaknya sehingga saat ini, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, umur yang panjang. Alhamdulillah kita masih sempat datang berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan, saling mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya di dalam mengingatkan, baiklah kita akan memberikan sedikit untuk nanti insyaallah kita akan terapkan dimanapun kita berada, dalam keadaan pun juga kita berada. Insyaallah kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di dalam kehidupan kita ini selalu banyak godaan, digoda terus dan dibisikkan terus oleh setan yang ketubuh, karena setan itu adalah musuh besar kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innasyaitana kana aduwwan fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Fatihah ayat 6. Memang dalam kehidupan kita ini biasa kita selalu lupa karena kesibukan, sehingga apa yang kita rasakan itu betul-betul tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita zikir, terutama setelah sholat wajib. Demikian pula sholat sunnah. Lebih-lebih lagi, di dalamnya ada zikir pagi dan petang, sehingga kita bisa kapan saja, waktu kapan saja
kita bisa melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pelaksanaan zikir ini ada namanya zikir tubuh, zikir batin dan lahir. Namun demikian kesemuanya ini mengantar kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam banyaknya daripada ulama kita, di dalam aliran tertentu banyak sekali zikir-zikir yang dilakukan. Sehingga itulah salah satu di antaranya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai manfaat doa dan zikir, yaitu dengan jalan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat doa dan zikir ini banyak sekali, bisa sampai 100 lebih. Namun di antaranya kami akan beberapa saja. Yaitu pertama, dengan berzikir insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwa setan selalu menggoda kita, sehingga dengan kita berzikir insya Allah kita akan mengusir setan, menundukkan dan mengenyahkannya. Kemudian kita yang manusia biasa tidak luput daripada kesedihan, kehilapan dan lain sebagainya. Dengan berzikir insya Allah kita menghilangkan kesedihan dan kemarahan daripada hati kita. Kemudian di dalam berzikir kita ini ada rasa gembira, ada rasa ketentraman dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, dengan hati yang kuat dan badan kita yang kuat, insya Allah membuat kita, hatinya kita akan berseri, wajahnya juga akan berseri-seri. Kemudian yang paling utama lagi adalah dengan berzikir insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta yang merupakan ruhnya daripada Islam, menjadi inti agama, porosnya kebahagiaan dan keselamatan. Zikir merupakan pintu cinta dan jalan untuk selalu sangat agung dan juga sangat lurus untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan perasaan bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berbuat selalu yang terbaik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah kita selalu meliharanya sehingga tepat waktu jika mana kita melaksanakan sholat. Tetapi orang yang lalai untuk berzikir atau mengingat kepada Allah tidak akan sampai berbuat sesuatu kebaikan. Sebagaimana halnya kalau orang dulu-dulu saja tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian membuahkan ketundukan, yaitu merupakan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita, bahwa kita akan kembali kepada Dia. Selagi kita lebih banyak kembali kepada Allah dengan cara menyebut asmanya, maka dalam keadaan seperti apapun Dia akan kembali kita kepada Allah dengan hatinya, sehingga Allah menjadi tempat mengadu dan juga tempat kembali kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung tatkala senang dan juga jika mana kita mendapatkan bencana atau musibah. Kemudian dengan zikir membuahkan kedekatan kepada Allah. Seberapa jauh kita melakukan zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula kedekatannya kepada Allah. Dan seberapa jauh kita lalai melakukan zikir, maka sejauh itu pula jarak yang memisahkan kita dengan Allah. Kemudian dengan zikir membukakan pintu yang lebar dari berbagai pintu ma'rifat. Semakin banyak kita berzikir, maka semakin lebar pintu ma'rifat yang terbuka bagi kita. Kemudian
membuatnya kita selalu ingat pada Allah sebagaimana firman-Nya, "Fazkuruni azkurkum." Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kemudian dengan zikir membuat hati menjadi hidup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, zikir bagi hati sama dengan air dan ikan. Maka bagaimana keadaannya yang terjadi di mana ikan itu dia berpisah dengan air. Zikir merupakan santapan hati dan ruh. Jika hati dan ruh kehilangan santapannya, maka sama dengan badan yang tidak mendapatkan santapannya. Satu kali kami Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menemui Syekhul Ibnu Taimiyah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Sesuai sholat, ia berzikir kepada Allah hingga pertengahan siang. Pada saat itu ia menoleh ke arahku seraya berkata, "Inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkan santapan ini, tentu kekuatanku akan hilang." Syekhul Islam juga pernah berkata kepada kami, "Aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali dengan niat memang itulah yang dihendaki oleh jiwaku, atau karena aku ingin istirahat." Istirahat itu artinya persiapan bagiku untuk melakukan zikir berikutnya. Kemudian yang penting adalah zikir itu membersihkan hati dari karat. Segala sesuatu ada karatnya, dan karatnya hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedangkan untuk membersihkan karat ini ada dengan taubat dan istighfar. Kemudian menghapus kesalahan dan menghilangkannya. Zikir merupakan kebaikan yang paling agung, sementara kebaikan dapat menyingkirkan keburukan. Kemudian juga dengan zikir menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara diri dengan Allah. Orang yang lalai tentu akan dihantui kerisauan antara dirinya dan Allah yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan zikir. Zikir ini dapat diucapkan oleh hambanya, oleh kita sekalian, yaitu lafaznya takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Dan ini dilakukan setelah kita salat fardu minimal 33 kali dibaca. Jangan kita tinggalkan tempat duduk setelah salat fardu atau salat sunat. Harus berzikir dulu minimal takbir, tahlil, dan tahmid sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan subhanallah 100 kali, la ilaha illallah sebanyak 100 kali, dan seterusnya. Sampai di wiridnya daripada Imam Ghazali yang mengatakan bahwa wirid beliau adalah sampai 1000 kali. Jadi memang di dalam berzikir ini kita harus selalu berzikir, jangan hanya sebentar saja. Sampai-sampai kalau kita berzikir dengan zahir, insya Allah hati kita merasakan suatu ketenangan. Sehingga sebaiknya lah setelah selesai kita salat di masjid ini, kita harus berzikir pada Allah, karena dari sinilah terdapat ketenangan yang kita bisa dapatkan. Karena dengan berzikir, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita, sehingga segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, insya Allah kita akan bisa atasi. Kemudian hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir di saat lapang, menjadikan dirinya tetap mengenalnya saat menghadapi kesulitan, dan dia akan mengenalnya di saat ia mengalami kesulitan. Berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari keburukan dunia dan akhirat, serta menyelamatkan diri dari azab Allah
sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia bermaksud ma syai'un an ja'a min azabillahi min zikrillah. Tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala selain dari zikir kepadanya. Kemudian dengan zikir menyibukkan lisan dari melakukan ghibah atau adu domba atau dusta, kekejian dan kebatinan. Sudahlah selayaknya bagi seorang hamba ketika berbicara atau berkata-kata, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ia harus menjauhkan ghibah, dusta, bohong, menghasut, berkata-kata yang keji, memfitnah dan hal-hal yang diharamkan Allah. Oleh karena itu dia harus membersihkan lisannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membiasakan lidahnya untuk berzikir, maka lidahnya lebih terjaga dari kebatilan dan perkataan yang sia-sia. Namun siapa yang lidahnya tidak pernah mengenal zikir, maka kebatilan dan kekejian banyak terucap dari lidahnya. Majelis zikir merupakan majelisnya para malaikat, sedangkan majelis kelalaian dan permainan merupakan majelisnya syaitan. Hendaklah seorang hamba memilih mana yang lebih dia sukai dan yang lebih prioritaskan, karena dengan begitulah kita akan menentukan tempat di dunia dan akhirat. Kemudian manfaatnya lagi, bahwa malaikat akan selalu memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir, dan banyak berzikir membuat seseorang terhindar dari sifat nifaq. Dengan berzikir kepada Allah, maka pelakunya akan merasa bahagia. Begitu pula dengan orang yang dekat dengannya. Dialah orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan bagi orang yang berzikir. Akan tetapi orang yang lalai tentang zikir, dia akan senantiasa gundah karena kelalaiannya. Begitu pula orang yang dekat dengannya. Zikir memberikan rasa aman dari penyesalan di hari kiamat, karena semua orang nanti akan menyesal di hari kiamat. Karena majelis yang dalamnya tidak berdapat zikir, dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Berzikir kepada Allah sambil meneteskan air mata di kala sendiri akan menjadi pelindung bagi pelakunya dari panas matahari panas mahsyar pada hari kiamat, karena dia dilindungi oleh arsy Allah. Sementara Allah yang lain yang tidak berzikir kepada Allah akan tersengat oleh panasnya matahari pada saat itu. Zikir merupakan ibadah yang paling mudah, namun paling agung dan paling utama, sebab lidah merupakan gerakan anggota tubuh yang paling ringan dan paling mudah. Zikir merupakan tanaman surga, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku bertemu Ibrahim Al-Khalil, seraya berkata kepadaku, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu bagus tanahnya, segar airnya, bahwa surga itu merupakan kebun, sedangkan tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji miliknya. Tiada dia ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Besar. Menurut Tirmizi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Zubair bin Abi, bahwa beliau bersabda, barang siapa mengucapkan
subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Kemudian selanjutnya pemberian kurnia yang dilimpahkan kepada zikir ini tidak pernah dilimpahkan kepada amal yang lain. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali setelah salat, dan lebih-lebih lagi kita baca 100 kali setiap saat insyaallah. Dan artinya tidak ada illa berhak disembah kecuali Allah yang benar, melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kerajaan dan pujian Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu sebanyak 100 kali di dalam sehari. Maka ia akan mendapat pahala seperti pahala membebaskan 10 budak wanita. Ditetapkan baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan hal itu menjadi perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Dan tidak ada seseorang pun yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dibawa orang-orang itu, kecuali orang yang melakukan lebih banyak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari radhiyallahu anhu bersabda, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih disukai daripada terbitnya matahari. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada pagi hari dan sore hari mengucapkan raditullahi rabban wa bi islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku rela ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka ada hak atas Allah untuk meridainya. Ini dibaca juga sebanyak 100 kali dalam satu hari. Dan seterusnya berzikir pada Allah membuat hati seseorang tidak melalaikan Allah, sedangkan lalai dari mengingat Allah menyebabkan sebab penderitaan daripada di dunia dan akhirat. Sebab siapa saja yang melalaikan mengingat kepada Allah, maka ia akan lalai terhadap dirinya dan kemaslahatannya, dan dia akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikian pula pada ayat surat Taha ayat 124 dan sampai 26. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan lakka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma nunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabb, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pula dilupakannya.
Artinya engkau dilupakan dalam hubungan dan kubangan azab, sebagaimana engkau melupakan ayat-Aku dan tidak mau mengamalkannya. Berpaling dari mengingat Allah juga membuatnya berpaling dari mengingatnya apa yang diturunkannya, atau mengingat apa yang diturunkan Allah dari dalam kitab-kitabnya. Akibatnya lebih lanjut, dia lupa terhadap hal-hal yang telah disebut dengan Allah di dalam kitabnya, lupa kepada asmanya, sifat-sifat, perintah, anugerah dan nikmat-nikmatnya. Ini semua sebagai akibat berpaling dari kitab Allah. Dengan kata lain, siapa yang berpaling dari kitabku, tidak mau membacanya, tidak mau mendalaminya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mendengarkannya, maka hidup dan kehidupannya akan menjadi sempit dan dia akan senantiasa tersiksa. Hal ini berbeda dengan orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kehidupan mereka di dunia merupakan kehidupan yang sangat menyenangkan, dan di akhirat nanti mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum azaba yaumin kabir." Dan hendaklah kamu minta ampun pada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepadamu tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Kemudian selanjutnya, zikir senantiasa menyertai hamba sekalipun berada tempat tidur, di pasar, saat sehat, saat sakit, saat mendapatkan kenikmatan dan kesenangan, saat menderita dan mendapat cobaan. Bahkan zikir itu menyertai hamba pada setiap saat. Kemudian zikir merupakan cahaya bagi orang yang berzikir di dunia, cahaya baginya di kuburan, cahaya baginya di tempat kembalinya, meneranginya saat beliau di atas as-siratal mustaqim, dan tidak ada yang bisa menyinari kubur dan hati melainkan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu min adulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Dan apakah yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepada cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada di dalam gelap gulita, yang sekali-sekali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Kemudian manfaat yang lain, wazikir merupakan pangkal landasan jalan manusia secara umum dan kecintaan yang ditebarkan. Siapa yang dibukakan untuk melakukan zikir berarti
dia telah dibukakan untuk menuju kepada Allah. Di dalam hati ada suatu celah yang sama sekali tidak bisa disumbat kecuali dengan zikir. Jika zikir merupakan semboyan hati dan ia juga mengingatkan jalan yang seharusnya ditempuh, maka inilah zikir yang disebut dengan zikir yang dapat menutupi celah, sehingga manusia menjadi kaya bukan karena harta, terpandang bukan karena keturunan, dan disegani bukan karena kekuasaan. Namun jika ia lalai berzikir kepada Allah, maka keadaannya menjadi terbalik. Ia miskin sekalipun banyak hartanya, hina sekalipun memegang kekuasaan, dan tidak dipandang sekalipun keluarga mapan. Zikir dapat menghimpun yang bercerai-berai dan menceraikan yang terhimpun, mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa yang bercerai-berai dalam hati hamba dapat dihimpun, seperti kehendak dan hasratnya. Siksa yang paling pedih ialah jika apa yang di dalam hatinya itu bercerai-berai. Hatinya hidup dan merasakan kenikmatan jika kehendak hasratnya terhimpun menjadi satu. Kemudian zikir menggugah hati dari keadaan yang selalu tidur dan membangunkannya dari keadaan yang selalu mengantuk. Jika hati selalu tidur dan mengantuk, maka ia akan kehilangan sekian banyak keuntungan, yang berarti akan mengalami kerugian. Jika ia tersadar dan menyadari apa yang lolos dari tangannya selama tidur itu, maka ia akan merasa sangat menyesal. Lalu ia berusaha menghidupkan sisa umurnya dan mencari apa yang lolos dari tangannya. Tiada yang bisa membangkitkan dirinya dari keadaan kecuali berzikir kepada Allah. Sungguhnya kelalaian itu merupakan tidur yang nyenyak. Kemudian dengan berzikir yang intinya tauhid merupakan sebatang pohon yang membuahkan pengetahuan dan keadaan yang dapat dilalui oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Tidak ada cara untuk mendapatkan buahnya kecuali dari pohon zikir. Jika pohon itu semakin besar dan akarnya kokoh, maka ia akan banyak menghasilkan buah. Orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah, merasa selalu dekat dengannya dan Allah bersamanya. Kebersamaan ini bersifat khusus, bukan bersamaan karena bersanding, tapi kebersamaan karena kedekatan, cinta, pertolongan, dan taufik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebajikan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati, karena sungguh Allah bersama dengan kita. Dengan kebersamaan ini, orang melakukan zikir mendapatkan bagian yang melimpah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, "Aku bersama hambaku selagi dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku." Sungguh dalam hati itu ada kekerasan yang tidak bisa dicairkan kecuali dengan berzikir kepada Allah, maka kekerasan hati hambanya harus diobati dengan berzikir kepadanya. Kemudian berzikir merupakan penyembuh dan obat penyakit hati. Hati yang sakit hanya bisa disembuhkan dengan berzikir kepada Allah. Imam Makhlum berkata, mengingat Allah merupakan kesembuhan, dan mengingat kepada manusia merupakan penyakit. Zikir mendatangkan salawat Allah dan para malaikatnya. Siapa yang mendapatkan salawat Allah dan para malaikat, orang-orang yang sangat beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu
liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berdoalah kepadanya di waktu pagi dan siang, dan Dia yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohon ampun untukmu, supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah Dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Ashab ayat 41 sampai 43. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ini merupakan sebab untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Zikir kepada Allah dapat memudahkan kesulitan dan dapat meringankan beban yang berat. Kesulitan itu akan menjadi mudah tatkala seseorang berzikir dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi sesuai dengan syariat. Maka berat yang akan sulit akan menjadi ringan dan mudah. Zikir kepada Allah menyingkirkan segala ketakutan dalam hati, sehingga mendatangkan perasaan aman bagi hati. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang takut kecuali dengan berzikir kepada Allah, maka akan hilang ketakutan itu. Sesungguhnya zikir kepada Allah akan memberikan kekuatan bagi orang yang berzikir, sehingga seakan-akan dengan zikir itu dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang berat tanpa disangka-sangkanya. Zikir merupakan pangkal syukur. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Zikir dan syukur adalah paduan kebahagiaan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala menghimpun antara zikir dan syukur dalam firman-Nya. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Termasuk zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikianlah apa yang saya bawakan, mudah-mudahan manfaatnya sehingga kita bisa melaksanakan ataupun melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahwasanya pesan Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah sama dengan orang yang mati, beda dengan mati dengan orang yang hidup. Demikianlah mudah-mudahan dan manfaatnya sehingga kita insya Allah bisa kita berzikir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga kita selalu ingat iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan orang tua yaitu jika mana kamu kemana-mana angerakum ingat kok. Berarti ingat kepada Allah dimanapun kita berada sehingga kita akan selamat di dunia wal akhirat. Demikianlah mudah-mudahan manfaatnya. Kalau dimaafkan, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.